Oke, bentar. Nah, oke lanjut. Nih. Oke, kita sebelum bahas sedikit nih tentang Kota Tua Gorontalo, saya mau jelasin sedikit nih tentang keseluruhan Gorontalo di mata wisatawan. Nah, Gorontalo tuh terkenal dengan namanya The Hidden Paradise. Nah, The Hidden Paradise sendiri bukan tanpa alasan ya, karena untuk para divers, perairan di Gorontalo ini merupakan mereka mengatakan seperti kepingan surga yang hilang. Nah, untuk para wisatawan yang mencintai alam, Gorontalo merupakan sebuah destinasi yang wajib dikunjungi. Nah, kebanyakan orang di daerah lain tuh biasanya kan udah tahu gimana luar biasanya keindahan alam yang ada di timur Indonesia. Nah, salah satunya itu di Gorontalo. Tidak hanya itu, eh, Gorontalo tuh terkenal dengan lumbung jagung Nusantara, bumi para sastrawan, dan tanah para sultan. Nah, soal tanah para sultan sendiri, contohnya tuh seperti keluarga Gobel. Nah, banyak orang tahu gimana besarnya perusahaan Panasonic. Nah, eh, Panasonic sendiri memiliki acara Panasonic Global Awards yang biasanya diselenggarakan setiap tahunnya. Nah, acara ini banyak sekali mengundang eh, para orang-orang ternama yang ada di Indonesia, seperti para artis, para pengusaha, dan lainnya. Nah, Bapak Rahmat Gobel ini merupakan anak anak yang yang lahir di Gorontalo. Nah, keluarga lainnya seperti Habibie, Uno, itu juga merupakan keluarga ningrat yang ada di Gorontalo. Nah, kita kan udah tahu Habibie, Uno itu juga sangat terkenal di daerah-daerah lainnya. Bahkan eh, keluarga Habibie, keturunan Habibie itu pernah menjadi presiden di Indonesia. Oke. Sekarang kita masuk nih, tur Kota Tua Gorontalo, dimulai dari kantor pos Gorontalo. Nah, kantor pos ini berada di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, di Kota Gorontalo. Nah, selain dikenal dengan untuk melayani eh, pengumpulan dan penyortiran surat ataupun paket pos, di kantor pos sendiri eh, ini bangunannya sendiri ini merupakan bangunan sejarah. Nah, tempat ini dinyatakan sebagai bangunan bersejarah yang menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Kota Gorontalo. Nah, bangunan kantor pos sendiri telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Nah, sejak tahun 1910-an hingga saat ini tetap berfungsi sebagai kantor pos. Nah, bangunan ini memiliki luas sekitar 693 meter persegi. Nah, bangunan ini juga menjadi saksi sejarah pada saat masa penjajahan Hindia Belanda di wilayah Gorontalo. Jadi bangunan tersebut didesain khusus ya untuk menyimpan arsip-arsip rahasia di dalam bangunan, dan ada sebuah ruangan yang namanya kasana. Jadi struktur dindingnya itu memiliki ketebalan 50 cm, dan tempat tempat untuk ruangan ini sendiri itu biasanya dipakai untuk berangkas
dan, untuk, dokumen-dokumen penting yang ada di Gorontalo. Nah, di kantor pos sendiri, lokasi ini merupakan tempat pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya, yang dilakukan oleh pemuda Gorontalo pada saat itu. Nah, para pemuda ini dipimpin oleh Pananiwarta Bone, yang sebelumnya mereka, berhasil memukul mundur para penjajah pada saat itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih tampilan, eee, luarnya kantor pos. Kantor pos ini sudah menjadi salah satu cagar, budaya di Provinsi Gorontalo. Oke. Nah, ini tampilan sekitar yang ada di kantor pos ya. Nah, ini bagian dalamnya. Oke, kita lanjut ke Hotel Valberg ya. Nah, sejak awal dibangun, Hotel Valberg ini atau biasa disebut dengan Hotel Melati, ini berfungsi sebagai penginapan. Nama awalnya itu Hotel Valberg. Nah, kemudian sejak tahun 1960-an, berubah menjadi Hotel Melati. Nah, Hotel Melati pertama kali dibangun pada tahun 1900 oleh Hendrik, Valberg, yang merupakan seorang syah bandar pelabuhan Gorontalo pada masa itu. Nah, Hotel Melati adalah hotel pertama yang dibangun pada zaman Belanda di Gorontalo. Nah, hotel ini dulunya lebih banyak digunakan oleh para pelaut yang, kapalnya singgah di, pelabuhan Gorontalo. Nah, jarak dari Hotel Valberg sendiri ke pelabuhan Gorontalo itu sekitaran 10 menit sampai 15 menit. Kalau untuk bangunan lamanya, Hotel Valberg ini, sudah nggak dipakai, tapi, sekarang di sebelahnya itu tetap ada Hotel Melati. Nah, Hotel Melati ini yang digunakan buat, para tamu. Nah, kebanyakan, tamu-tamu di Hotel Melati ini, nah ini ya, tampilan Hotel Melati saat ini. Nah, ini untuk room-nya ya, yang ada di Hotel Melati. Nah, untuk kisaran harganya itu sekitaran 300 sampai 600 ribuan. Nah, kebanyakan, wisatawan yang pakai nih, wisatawan mancanegara. Jadi, kebanyakan wisatawan-wisatawan yang mau berkunjung ke Togean di Sulawesi Tengah, mereka biasanya sering menginap di Hotel Melati ini. Nah, ini ada tampilan, Hotel Melatinya. Nah, pemilik, asli, Hotel Valberg ini merupakan, orang Belanda. Nah, untuk bentuk bangunannya sendiri
merupakan perpaduan antara arsitektur kolonial dan arsitektur, Sulawesi Utara. Nah, ini tampilan hotelnya. Nah, Hotel Melati ini lokasinya berada, eee, di pusat kota Gorontalo. Jadi di sekitaran titik 0 kilometer Gorontalo. Halo Mbak. Ya, Oke, ini menarik sekali ya Mbak. Mungkin boleh tanya Mbak terkait ini. Nah ini karena kebetulan temanya Instagramable. Nah kira-kira dari apa namanya itu hotel ini kan baru ya New Melati ini. Mungkin ada spot di mana yang biasanya paling bagus untuk kita berfoto. Nah ini kadang-kadang kan kalau kita yang suka-suka traveling biasanya kita foto nih kira-kira bangunannya seperti apa dan sudut mana yang biasanya bagus. Mungkin ada informasi Mbak kalau untuk yang di sini di Velberg ini atau di New Melati. kalau untuk Velberg-nya sendiri ya, hotel, bangunan lamanya, itu paling bagus biasanya pada saat malam nih, Kak. Jadi pas malam tuh coba, Kak Izal minta tolong tampilan street view-nya dong, yang hotel yang lama. Nah, kalau buat spot foto tuh biasanya paling bagus, pas malam. Jadi, kalau misalnya pengen nongkrong ya, ini paling bagus di sekitaran sini, bagian terasnya ini. Nah, kalau malam biasanya nih bangunannya itu tetap dibuka ya. Jadi kalau misalnya, orang-orang pengen lihat juga bisa bisa lihat bangunannya itu seperti apa, Oh gitu, oke. Wah ini gitu, menarik Kak. ya. Mhm. Nah kalau untuk Nah, kalau ini untuk fotonya sendiri berarti nggak dipungut biaya ya Mbak atau bagaimana? Kalau kita hanya untuk berfoto ya biasanya swafoto itu. enggak, Oke. cuma kalau misalnya pengen nongkrong kan di situ Oh ada kafe. Jadi ya. kalau misalnya pas mau nongkrong, beli minum, terus kalau kalau masuk juga juga bisa kok, Oh, hanya sekedar masuk. ah, oke. Ada lagi, Kak? Oh mungkin itu tadi. Oke, thank you. Oke, kita lanjut nih ke Monumen Patung Nani Wartabone. Nah, ini Monumen Patung Nani Wartabone ini, lokasinya ini terletak di 0 kilometer Kota Gorontalo. Nah, untuk batu, 0 kilometernya ini, hanya berjarak kurang lebih, eee, 20 meter ya dari sudut, eee, Monumen Patung Nani Wartabone ini. Nah, Nani Wartabone ini merupakan salah satu pahlawan bagi masyarakat Gorontalo. Nah, beliau ini banyak, mengabdikan diri sebagai pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dan, yang terutamanya di Gorontalo. Nah, dalam catatan resmi negara, eee, pada saat itu, proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai presiden dan wakil presiden pertama di, Indonesia, di negeri ini.
Namun, jauh sebelum kedua tokoh ini, eee, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu ada sosok, eee, pahlawan yang di Indonesia yang telah memproklamirkan, kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Pak Nani Wartabone. Nah, dia adalah, seorang pahlawan, eee, yang berhasil, eee, memukul mundur para pasukan Belanda pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 23 Januari. Nah, jadi Gorontalo sendiri ini sebenarnya sudah 3 tahun merdeka sebelum, Indonesia. Oke. Ini masuk sini bayar ya? Enggak, Pak. Jadi gratis kok kalau misalnya masuk di sini. Nah, Monumen Patung Nani Wartabone ini juga ada di letaknya itu persis berada di Taruna Remaja. Nah, di sekitaran Taruna Remaja nih, eee, di situ biasanya ada, eee, tempat-tempat makan dan sering banget dikunjungi untuk, eee, para wisatawan-wisatawan, mancanegara, terus juga masyarakat lokal yang mau, interaksi ataupun sekedar jajan ya di sini. Jadi ini tampilan. Nah, ini patung Nani Wartabone-nya, monumennya. Nah, di sini juga, eee, kalian bisa lihat nih sekitaran, pemandangan Gorontalo itu seperti apa. Mbak, mau tanya dong, Mbak. Boleh? Kan ini Silakan. kan kalau patung ini kan istilahnya kayak tempat nongkrongnya orang-orang di Gorontalo, Mbak ya. Nah, kalau Hmm, misalnya lagi pandemi kayak gini, Mbak, apakah ada pembatasan untuk orang-orang? Apa ada jam malamnya? Apa gimana, Mbak? tentu kalau sekarang tuh, biasanya cuma dibatasi sampai jam 10 malam. Nah, kalau untuk pembatasannya sendiri itu sudah dijaga oleh Satpol PP ya, sekitaran situ. Karena, Taruna sendiri atau Monumen Patung Nani Wartabone ini kan letaknya dekat dengan, kantor-kantor pemerintahan yang ada di Gorontalo. Gitu, Kak. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Nah, ini Kak Izal minta tolong street view dong yang keseluruhan taruna taruna remaja. Ini kalau dia rame di pagi atau sore atau malam ini tempat ini Taruna Remaja? Biasanya pagi sama malam, Pak. Kalau pagi itu biasanya kan orang pada olahraga ya. Terus di taruna taruna remaja sendiri tuh udah ada fasilitas olahraga sendiri. Jadi udah ada lapangan basket, udah ada lapangan tenis. Jadi kalau misalnya masyarakat Gorontalo pengen olahraga bisa bisa pakai taruna taruna remaja ini. Terus kalau misalnya untuk pakai jogging atau olahraga di daerah Taruna Remaja ini, tapi saya lihat di sini kayaknya tidak ada yang jual-jualan ya. Ada, Pak. Jadi ini bagian tampilan depannya. Jadi sebelah kanan tuh biasanya mulai dari sekitaran jam 5 sore sampai sampai malam tuh udah mulai dibangun kayak apa ya? Kayak payung-payung gitu loh, Pak. Yang Oh, kalau tenda misalnya berjalan iya, gitu ya, tenda-tenda jalan ya di pinggir jalan. iya benar-benar. Jadi kayak nah nih sekitaran sini. Sebelah kanan lagi, Kak. Kak Ijal.
Ya, lurus lagi. Ya. Nah, sekitaran sini nih, sebelah kirinya. Kan itu luas. Jadi biasanya sering dipakai buat pedagang buat jualan. Oke. Sama kayak alun-alun di beberapa kota lainnya sih, Pak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah malam, biasanya kayak mainan-mainan anak gitu, odong-odong, terus mainan-mainan anak lainnya biasanya udah mulai ada dibangun di sini. Biasanya mulai dari sekitaran jam 5 udah mulai bangun sih, Pak, di situ. Jelas pagi udah bersih lagi ya. Iya, benar. Dan wajib dibersihkan. Kalau misalnya nggak dibersihin, itu kan di situ ada Satpol PP. Jadi kalau misalnya mereka nggak bersihin, pasti ada tindakan lagi dari Satpol PP-nya. Jadi kalau misalnya masih kotor tempatnya, besoknya mereka nggak diizinin tuh buat jualan. Jadi biasanya bersih kok, Pak, di sini. Ada lagi, Pak? Oh ya Mbak, mungkin boleh tanya nih karena ini kan public space gitu ya Mbak ya. Nah, biasanya apakah di sini bisa digunakan nih? Biasanya kan kalau untuk kegiatan foto private itu bisa ya? Boleh Misalkan, banget. oh boleh banget ya? Jadi teman-temanku biasanya nih, anak-anak fotografer tuh biasanya sering huntingnya di sini. Ya, soalnya aku lihat juga kayaknya yang tempat ini juga kayaknya menarik ya untuk sudut ya, fotonya ya gitu. Nah ini biasanya teman-teman ada komunitasnya berarti dong kalau yang di Gorontalo ini Mbak? Mbak. Iya, ada untuk komunitas fotografi ya? Iya, ada kok, Kak. Nah ini biasanya berarti di mana sudut mananya biasanya dipakai? Nah, Apakah itu yang di biasanya dari depannya, dari pas bangun monumennya sendiri, itu yang paling sering digunakan buat foto-foto nih. Terus di bagian tanknya itu loh. Ya benar. Jadi Oke. Nah kalau tampilan. untuk ini berarti kalau untuk kayak foto private itu gratis atau nggak ada dipungut ya berarti nggak ada pun biaya ya? Nggak ada sama sekali sih, Kak. Soalnya kan Ya. fasilitas umum kan. Ini dia lapangan atau apa ini? Iya, Pak, lapangan. Berarti dia bisa tempat konser juga ya. Boleh. Nah, makanya Ya, kalau misalnya ada kegiatan amal. kegiatan-kegiatan besar biasanya sering dibuat di sini. Festival, konser, ataupun acara-acara lainnya biasanya dibuat di sini, Pak. Nah, ini ada lapangan tenis ya, sini. Ada lagi, Pak? Lanjut. Oke. Nah, kita lanjut ke Masjid Hunto nih. Nah, Masjid Hunto ini, Masjid Hunto Sultan Amai. Nah, Masjid Hunto ini dibangun pada tahun 1495.
dan masih berdiri kokoh ya sampai sekarang masih dipakai buat sholat. Nah, masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Provinsi Gorontalo. Nah, Masjid Hunto sendiri terletak di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan Masjid Hunto sendiri merupakan singkatan dari Ilohutungo yang berarti perkumpulan atau basis Islam zaman itu. Nah, soal sejarah Masjid Hunto nih. Raja Sultan Amai sebelumnya menganut animisme dan seluruh rakyat pun yang ada di Gorontalo itu rakyatnya pun ini menganut paham animisme tersebut. Nah, beliau masuk Islam bersama seluruh rakyatnya karena beliau ini hendak menikahi seorang putri bernama Boki Atungo, anak perempuan Raja Palasa di Sulawesi Tengah. Nah, masjid ini dibuat sebagai mahar Sultan Amai untuk sang putri. Nah, sang putri sendiri, Putri Boki Atungo merupakan putri cantik asal Mutong, Sulawesi Tengah. Nah, ini ada beberapa foto untuk masjid Huntonya. Jadi di sebelah kiri nih, ini foto masih awal-awal masjidnya. Jadi masih semuanya serba putih. Terus yang bagian kedua, foto yang kedua itu setelah direnovasi yang kedua, dan yang terakhir itu sudah ada bagian-bagian yang di depan ini. Nah, daya soal tampung sejarah. ini berapa ini? Gimana, Pak? Daya tampung masjidnya. Kalau untuk prianya itu sekitaran 100 sampai 120 orang, Pak. Kalau di bagian putrinya kurang lebih sekitaran 80 sampai 100 orang. Kakak, kalau ini kan ini masjid, terus kan kita berhubungan dengan Instagramable. Kira-kira apakah ini terbuka untuk umum, misalnya untuk bisa foto-foto atau hanya khusus untuk yang penganut Islam aja? Enggak, kalau untuk Masjid Hunto sendiri siapapun bisa masuk ke dalam masjidnya. Jadi di situ kan ada pengurus masjidnya, jadi bisa langsung tanya ke pengurus masjidnya, bisa langsung masuk ke situ. Nah, biasanya wisatawan mancanegara nih yang paling suka buat foto-foto tulisan-tulisan ukiran-ukiran Arab yang ada di dalam Masjid Huntonya ini. Nah, ini bagian atasnya. Yang terdekat dengan masjid ini ada lagi ya? Gimana, Pak? Yang terdekat dengan Masjid Hunto Sultan. Hunto. Ya, Hunto Sultan. Yang terdekat dengan sini, misalnya jaraknya berapa kilo ini kan? Misalnya kita melakukan salat Jumat dan full penuh tempatnya. Yang terdekat dengan masjid ini daerah Masjid mana? lain. Iya. Masjid lainnya atau gimana, Pak? Masjid Maksudnya? lainnya misalnya, yang terdekat dengan masjid ini. Oh, kalau di situ ada Baitur Rahim, Pak. Jadi habis Hunto ini bakalan jelasin Masjid Baitur Rahim juga.
Iya, dilanjut. Itu tadi batu apa ini yang ini tadi? Yang mana, Pak? Batunya ini ya. Ada batu ini. Batu ya ini batu apa ini? Apa ini maksudnya? Ada 4 batu, mungkin bisa dijelasin dulu ini. Oh, kalau soal batu itu saya kurang tahu sih, Pak, kurang paham soal itu. Tapi kalau Mungkin untuk hiasan aja kali ya. setahu saya ada sih, cuma gimana ya? Mungkin ada Saya historinya ya. takutnya salah Sampai bicara kan, ini soal sejarah. Iya. Oke ya. Karena saya yakin ini pasti ada Iya, historinya ini. benar. Soalnya agak simpang siur sih, Pak, untuk ininya di sini. Cuma yang pastinya di Masjid Hunto ini tuh, Pak, ada sumur tua. Nah, itu sampai sekarang masih dipakai. Jadi untuk sumurnya sendiri itu dulunya itu terbuat dari batu kapur sama burung putih putih telur burung maleo. Jadi itu sama kayak pembangunan Benteng Otanaha. Dan sumurnya itu sampai sekarang airnya masih keluar, dan meskipun sudah hampir 800 tahun ya. Ini mungkin makam Sultan juga. Iya, makam. Ada yang tanya nih Kak, apa ada cerita atau urban legend mengenai sumur yang dijelaskan tadi? Pada kelanjutannya ceritanya. Cerita tentang sumur tuanya. Iya, sumur yang tadi. Kalau yang setahu saya, sumurnya ini sudah ada dari pembangunan Masjid Huntonya sendiri. Jadi untuk untuk legendanya itu saya sendiri sebenarnya agak kurang tahu ya soal legendanya. Cuma kalau untuk pembuatannya ini, untuk pembuatan sumur tuanya ini, itu yang setahu saya terbuat dari putih telur burung maleo itu. Sumurnya di mana ya Kak tempatnya? Gimana, Kak? Sumur itu daerah mana? Apa di dekat sini? Apa di Pas di samping kiri masjidnya, jadi pas di tempat wudunya, Kak. Ada lagi, Kak? Bisa dilanjut kayaknya, Kak. Oke. Nah, sekarang nih kita ke Masjid Baitur Rahim. Nah, kalau untuk tempat foto nih, kalau misalnya di Masjid Baitur Rahim tuh biasanya angle-nya itu dari sebelah kiri masjid nih. Jadi bisa langsung kelihatan bangunan Masjid Agungnya. Terus kalau misalnya kalian nih pengen foto-foto di bagian dalamnya juga bisa. Jadi bisa langsung masuk, atau di sebelah di Masjid Agung sendiri itu ada
pintu masuknya untuk sebelah kiri itu untuk pria dan sebelah kanan itu untuk wanita. Oke, Kak Ijal bisa lihat ini. Oke. Nah, ini desain di bagian dalam masjidnya ya. Jadi bagian atapnya, bagian tempat sholatnya nih, karpet-karpetnya. Terus di sini juga ada foto dari tampilan atas. Ini pakai drone yang di sebelah kanan. Oke, langsung ke street view-nya aja ya, Kak Aizal. Nah, ini tampilan bangunan masjidnya. Nah, ini pada saat malam hari nih, view-nya. Nah, biasanya orang pada mau foto tuh biasa di bagian sini nih. Oke. Oh, tampilan atasnya. Nah, jadi bagian depannya tuh biar langsung kelihatan tulisan Masjid Agung Baitur Rahimnya. Nah, kebanyakan orang tuh kalau misalnya yang di Gorontalo untuk foto-foto di dalamnya biasanya untuk prawet ya. Jadi mereka tuh paling suka di bagian-bagian dalam Masjid Baitur Rahim ini. Nah, ini bagian selasar masjidnya. Nah, ini diresmikan langsung oleh Pak Habibie ya waktu itu. Tadi kan dibilang Kak, jarak antara masjid yang sebelum ini sama yang sekarang tuh dekat. Kira-kira berapa jarak mereka? Apa bisa jalan dari masjid sebelumnya ke sini? Bisa ditempuh dengan jalan kaki atau harus naik motor atau mobil gitu? Baiknya pakai motor sih, Kak, atau kendaraan lainnya. 5-10 menit sih. Oh, oke. Okay. Oh, kalau ini Masjid Baitur Rahman. Nah, kalau ini lokasinya kurang lebih 1 jam dari pusat kota Gorontalo. Oke.
Ini bagian selasar yang untuk bagian ini ya, tempat sholat wanitanya. Jadi sebelah kanannya itu ada pintu masuk buat langsung masuk ke tempat sholat khusus wanita. Oke, sekarang nih kita masuk ke sesi terakhir nih, oleh-oleh Gorontalo. Nah, untuk oleh-oleh Gorontalo biasanya wisatawan luar tuh paling cari ini duduli, pia Gorontalo sama Karawa. Nah, duduli ini dodol ya, cuma bedanya dibungkus dengan daun woka. Terus ada pia Gorontalo, sebelumnya kemarin sudah dijelaskan juga oleh Kak Juliarto. Terus di sini ada Karawo. Nah, untuk Karawo sendiri sebenarnya ini sudah sangat terkenal. Jadi pernah 2017 ya, Pak Agus Lahinta itu ke New York buat acara New York Fashion Week ya pada saat itu. Jadi untuk Sulaman Karawa sendiri sudah sampai nih di Amerika Serikat. Oke. Thank you. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja Kak. Kami. Iya, nah karena udah selesai, kira-kira ada yang mau bertanya bisa langsung on mic aja, atau bisa tulis di kolom chat juga nggak masalah. Kak, aku mau nanya dong. Boleh? Kan berarti kalau untuk ngikutin trip ini, kira-kira modal yang dibutuhkan berapa ya, Kak? Misalnya untuk hotel, kira-kira sekitaran harganya berapa? Nah, terus kan karena banyak destinasinya yang gratis, untuk operasionalnya dari satu destinasi ke destinasi lain, itu kira-kira kita itu bakal habis berapa gitu? Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Oke, kalau ini sebenarnya tergantung kitanya dulu. Kalau misalnya untuk kalau pengen hemat bisa pakai hotel-hotel kelas melati, atau kalau misalnya pengen yang hotel-hotel yang bintang 4 kayak pakai Aston gitu, pasti budgetnya agak lebih mahal. Jadi kalau misalnya untuk standarnya sendiri, kalau misalnya untuk pakai kelas melati sekitaran 200 sampai 300 ya hotelnya sendiri. Terus kalau misalnya pengen jalan-jalan sekitaran Kota Tua Gorontalo, nah itu kita bisa sewa motor. Jadi biasanya sekitaran 75 sampai 100.000 ya per hari. Untuk perjalanan Kota Tua sendiri itu hanya butuh waktu sekitaran 2-3 jam ya buat rata-rata kalau misalnya wisatawan yang berkunjung ke sini. Nah, kalau misalnya untuk hotel kayak Aston, terus hotel-hotel lainnya yang besar yang ada di Gorontalo, budgetnya kurang lebih 600 sampai sekitaran 1.500.000 lah untuk satu malam. Nah, kalau misalnya pengen sewa mobil di sekitaran situ juga ada, jadi biayanya kurang lebih sekitaran 350 sampai 600 tergantung jenis mobilnya sih. Itu Kak. Ada lagi Kak? No. Kalau untuk kendaraan umumnya, kira-kira apa Kak yang bisa digunakan gitu? Nah, kalau misalnya kendaraan umum biasanya nih pakai bentor ya. Jadi kalau misalnya
Nah, ini uniknya di Gorontalo. Nah, kalau biasanya nih kalau kita pakai Gojek sama Grab kan, nah biasanya kan itu cuma motor sama mobil aja. Nah, kalau di Gorontalo sendiri, Bentor itu sudah terkoneksi sama Grab sama Gojek. Jadi kalau misalnya pengen pakai Bentor bisa langsung lewat aplikasi. Oh gitu. Jadi Jadi lebih bisa dimudahkan langsung Kak ya? pakai jadi bisa langsung pakai Grab sama Gojek. Jadi Oh tinggal gitu. langsung tunggu depan hotelnya bisa langsung bisa jalan. Oh gitu. Oke, makasih Kak ya. Ya, thank you. Saya nanya nih Kak di kolom chat. Pusat perbelanjaan oleh-oleh apakah dekat dengan spot-spot foto yang tadi yang udah dijelaskan? Tentu. Nah, di sekitaran pusat kotanya sendiri itu buat eh, buat belanja oleh-oleh kurang lebih cuma sekitaran 5 menit dari Taruna Remaja, sekitaran ya nggak nyampe 1 kilo setahu saya. Nah, di situ bisa beli karaop, pia, terus sama jajanan-jajanan khas UMKM yang ada di Gorontalo. Ya, saya nggak lihat transportasi kayak apa namanya yang unik seperti bendi atau dokar ya, atau memang nggak ada. Untuk bendi sendiri tuh Pak, kalau sekarang untuk di kotanya itu sudah sangat jarang Pak, jadi mungkin kurang dari 10 Pak. Mungkin di daerah pasar mungkin ya. Kalau di pasarnya malah nggak ada Pak. Oh nggak ada. Oh, Iya. iya. Jadi kalau yang ada tuh di sekitaran pertokoan, itu pun paling cuma sekitaran 3 sampai 4 bendi ya di depannya itu. Orang-orang malah lebih suka pakai Bentor sih, Pak. Lebih mudah, lebih cepat juga. Dan lebih banyak ya muatannya. Iya, benar. Nah, satu lagi tambahan saya hanya minta kalau misalnya restoran. Ya, ini kan tadi oleh-oleh, terus ini city tour kalau tidak ditampilkan dengan restoran, walaupun lunch sama dinner, ya mungkin ada bisa direkomendasi untuk restoran. Nah, kalau misalnya untuk restoran sendiri, itu kalau misalnya kita pengen makan makanan tradisional tuh ada sekitaran 10 menit lah dari kota Gorontalo, dari pusat kota Gorontalonya. Jadi itu ada rumah makan Tondano, itu khusus milu siram. Nah, untuk harganya sendiri murah sih Pak, cuma 10.000 sampai 15.000 udah kenyang banget. Terus kalau untuk yang restoran lainnya sekitaran kota juga banyak. Jadi tergantung kita pengen makanannya yang kayak gimana sih Pak? Gitu. Nggak ada tempat ini ya, kayak misalnya rumah makan misalnya yang terpanjang, kayak di Bali, Makassar, di Pantai Losari, Bali di Kuta. Itu di Gorontalo bisa direkomendasi di daerah mana ini? Di sekitaran pantai ya. Ya, di sekitaran pantai. Terus paling bagus tuh di Rumah Makan Ratu. Jadi spesialnya di Rumah Makan Ratu tuh itu dada tuna. Jadi masih fresh banget tuh Pak. Jadi biasanya mereka para nelayan tuh langsung drop ikan-ikan tuna tuh langsung di situ, di Rumah Makan Ratu.
Ada lagi, Pak? Festivalnya. Mungkin bisa dibantu untuk festival di Gorontalo yang terangkat di masa pandemi ini apa kira-kira? Kalau Festival Gorontalo ya, Pak. Kalau sekarang saat ini masih belum ada nih festivalnya. Cuma pas yang terakhir tuh ada Festival Saronde beberapa bulan lalu setahu saya. Itu pun hanya dihadiri orang-orang penting yang ada di Gorontalo. Jadi kayak bupati dan lainnya sih, Pak. Terus untuk lihat festivalnya sendiri itu kita cuma bisa lewat online. Jadi di situ juga ada bisa lihat dari YouTube-nya juga dari Dinas Pariwisata. Jadi bisa lihat kegiatan festivalnya itu dari YouTube-nya Dinas Pariwisata. Gitu, Pak. Kalau untuk festival lain kayak Tumbilo Tohe, terus Festival Walima, kalau untuk tahun ini mereka kayaknya buat tapi tidak semeriah seperti sebelum pandemi ya, Pak, gitu. Ada lagi, Pak? Sementara itu aja. Oke, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain? Oh iya, saya lupa ini. Kita ini kan biasa grup yang kita handle. Untuk dari bandara di Gorontalo ke pusat kota tua itu kira-kira jarak tempuh berapa? Kalau untuk perjalanannya sendiri, Pak, sekitaran 1 jam ya, Pak. 45 menit sampai 1 jam. Dan bagusnya di Gorontalo tuh nggak ada macetnya sama sekali, ya? Pak. Jadi aman, meskipun nggak ada tol, nggak ada ring road atau apa, aman kok untuk jalannya itu cepat, aman. Nggak ada macet dan nggak ada demo ya? Nggak ada sama sekali. Kalau macetnya itu paling cuma pas kayak hari Lebaran, hari-hari besar sih, Pak. Ada lagi, Pak? Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, kita langsung ke kuisnya aja kali ya? Oke. Teman-teman yakin nggak ada yang mau nanya lagi? Oh, ini ada yang mau nanya, Kak. Di Taman Laut Olele itu salah satu atraksi utamanya adalah estetika biota laut, yang salah satunya adalah koral. Itu cara ngerawatnya gimana, Kak? Ada yang nanya kayak gitu. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri itu sebenarnya sudah diurus langsung sama Pokdarwis yang ada di Olele. Jadi biasanya tuh mereka kayak saya kurang tahu. Jadi kayak disikat gitu loh, Kak, pakai brush yang halus buat koralnya. Terus kalau misalnya untuk perawatan koralnya, kalau itu mereka biasanya juga langsung tanam koralnya juga. Jadi kan karena global warming kan, Kak, dirasakan di seluruh negara. Nah, di Olele pun juga gitu. Jadi koral-koral yang ada di Olele tuh sudah sebagian tuh sudah mulai bleaching. Nah, makanya dari Pokdarwisnya sendiri mereka juga sudah mulai tanam kembali ya ini koral-koral di atas koral yang sudah bleaching. Gitu sih, Kak.
Oke. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Oke. Tambahan tidak ada. dari segi bahasa ini. Oh iya, Pak. Bahasa ya, bahasa mungkin ya. Bahasa Gorontalonya. Ya. Mungkin salah satu bahasa asli Gorontalo, dia pakai bahasa apa dia pakai? Kalau bahasa Gorontalo sebenarnya tuh kalau untuk Gorontalo, kalau kesehariannya kita tuh kayak logat Gorontalo, tapi kebanyakan kalau misalnya orang tua pakai bahasa Gorontalo asli, gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan misalnya selamat datang di Gorontalo, bahasa aslinya Gorontalo gitu aja. Kalau untuk selamat datang, Motoduolo, gitu Pak. Oke. Nah kebanyakan bahasa Gorontalo yang kita pakai tuh kebanyakan O Pak. Jadi entah kenapa setiap kata yang ada di bahasa Gorontalo hampir semuanya tuh ada huruf O-nya. Juga gini, mari, makom. Motoduolo. Kalau apa ya tadi? Instagram ya? Iya nih Kak, ada yang nanya. Kolom chat. Instagram ada nih. Bentar, saya coba lihat dulu ya. Ada beberapa sih. Kalau untuk Instagramnya itu ada Gorontalo Unite, terus Gorontalo nih yang paling banyak foto Gorontalonya. Nah ini kalau misalnya Kak Ijal bisa minta tolong buka Instagram dong buat lihat ini Gorontalo. Siap, akunnya. Sebentar ya Kak. Iya Kak. Sambil nunggu Kak, tadi kan ngomongin bahasa. Kan zaman sekarang banyak nih anak-anak muda yang kurang tahu bahasa daerah. Kalau kira-kira di Gorontalo gimana? Apa bahasa daerah tuh masih umum dipakai sama anak-anak muda apa sama orang tua aja gitu? Nah, ini nih kalau soal bahasa Gorontalo. Jujur kalau untuk bahasa Gorontalo sendiri tuh untuk anak mudanya tuh agak gengsi ya buat pakai bahasa Gorontalo. Nah, kebanyakan mindset-nya mereka tuh kalau misalnya pakai bahasa Gorontalo tuh kayak terkesan kuno. Padahal sebenarnya biasa aja sih, kayak misalnya bahasa Jawa kan, anak-anak muda yang di sana tuh biasanya masih tetap pakai bahasa Jawa. Tapi kalau di Gorontalo untuk anak mudanya jarang banget Kak untuk kalau pakai bahasa Gorontalo. Tapi kalau misalnya di kabupaten tuh masih lumayan banyak ya yang anak muda masih bisa pakai bahasa Gorontalo. Ya sebenarnya tergantung dari orang tuanya sendiri sih kalau misalnya di rumahnya pakai bahasa apa. Nah, kalau saya sendiri biasanya di rumah pakai logat Gorontalo kesehariannya. Biasanya juga pakai bahasa Gorontalo atau bahasa Indonesia.
Gitu sih, Kak. Oke deh. Ini Kak, Instagramnya namanya apa tadi? Like Gorontalo. Like. LIKE. Iya, Oke. Like Gorontalo. Sambil nunggu, ada yang lagi mau nanya? Mau nanya lagi? Oke, udah bisa tuh. Nah, ini. Nah, ini bukan cuma di kota Gorontalo-nya sendiri ya. Nah, yang itu Kak, yang sebelah kiri yang tadi ada air terjun air mancurnya. Coba perbesar dong Kak, yang ini. Wah, nih. Salah satu spot foto yang wajib kalau misalnya kalian ke Gorontalo, tapi lokasinya ini lumayan jauh ya dari kota Gorontalo, sekitaran kurang lebih 40-50 menit lah di Menara Limboto. Kelihatan seperti Menara Eiffel sih sebenarnya. Kira-kira berapa jauh Kak tadi? Kalau dari Kota Tua, tadi kan Kota Tua ya kita jalan-jalannya. Nah kalau dari Kota Tua ke sini tuh berapa jauh? 40-50 menit Kak. Soalnya kalau ini letaknya tuh bukan di Kota Gorontalo, tapi di Kabupaten Gorontalo. Oh. Ada lagi yang mau nanya? Oke, mungkin kalau ada yang mau nanya bisa nanya. Kalau enggak kita bisa langsung ke kuisnya. Oke, kita langsung kuis aja kali Kak ya. Boleh. Sekarang disiapin berapa pertanyaan Kak untuk kuisnya? 2 atau 3 kayaknya biasa deh. Oke, kalau gitu teman-teman kalau mau tanya bisa langsung on mic aja. Maksudnya bisa jawab, yang mau jawab bisa langsung on mic aja. Nanti akan ada hadiah dari Kak Flora. Jadi Kak Flora akan gambar sendiri foto kalian yang pastinya Instagramable, bisa diupload, bisa dijadiin DP WhatsApp dan lainnya gitu. Oke, sekarang bisa lanjut Kak, bisa langsung ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama nih. Oh sorry Kak, bentar. Mungkin kan cepet-cepetan nih. Raise hand dulu, nanti kalau yang raise hand duluan atau ngetik duluan mungkin ya, bisa yang menangnya gitu. Jadi jangan on mic tapi ketik aja, cepet-cepetan gitu. Oh, okay. Ya boleh. Oke. Oke, silakan Kak, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih. Tanggal berapa Gorontalo merdeka? Ayo. Tanggal, bulan, tahun. Ada yang bisa jawab? Ada raise hand. Ketik aja langsung, ketik. Ketik di kolom chat. Ilham ya? Ilham bisa ketik di kolom chat. Nah. Adi tuh udah keduluan. Wih, udah duluan Karina. Karina.
Lengkap lagi. Benar. Apa benar itu? 3 Januari 1942. Iya benar. Oke. Nah, Kak, ini ntar fotonya dikirim ke kakak atau gimana? Iya, nanti tinggal atau langsung kirim ke kami aja ya? Apa gimana? Gitu. Oke, boleh. Boleh. Nanti aku yang kirim kakak ya. Iya. Oke. Jadi Karina tinggal tadi kirim ya. foto. Oke, langsung kedua, Kak. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Apa ya? Nah, terbuat dari apakah sumur tua yang ada di Masjid Hunto? Ayo. Udah ada yang jawab, Kak? Batu karang benar? Batu karang. Batu karang salah. Benar. Kapur, benar. Putih Kapur, telur Ilham. apa nih? Oke. Jadi yang benar yang mana, Kak? Ilham ya? Yang benar ya? Iya, nih kapur dan putih telur. Tapi Oke. langsung paling benar nih sebenarnya Rijaldi nih. Lengkap. Kapur dan putih telur maleo. Jadi yang mana kira-kira? Nah, kami ini yang langsung tentuin gimana. Oke, kalau kata Kak Flora Rizaldi yang paling lengkap, kita kasih Rizaldi. Oke. Satu lagi, Kak, berarti. Satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Apa ya? Bentar. Sebutkan 3 destinasi unggulan yang ada di Provinsi Gorontalo. Masih awal-awal nih. Ayo. 3 loh. Tiga destinasi unggulan Provinsi Gorontalo. Masih ngetik mungkin. Oh, ini udah. Wah. Kok Rizaldi lagi nih? Ini boleh nggak ini? Udah ada hafal Rizaldi nih. Yang lain, coba kita tunggu yang lain. Apa nih? Destinasi unggulan loh. Yang masih awal-awalnya. Itu ada lagi Kak yang jawab. Kira-kira benar nggak? Kak Oka ya? Iya. Iya benar. Pulau Cinta, Benteng Otanaha, Taman Lalu. Sampai 4 nih. Oh. Gimana? Dikasih bonus. Benar. Oke, kalau gitu yang pemenang ketiganya Kak Oka. Oke, kalau gitu nanti fotonya dikirim ke aku. Nanti aku yang kirim ke Kak Flora, ntar hasilnya aku kirim ulang ke mereka. Gitu. Iya. Oke deh, kalau gitu berarti virtual tour hari ini udah selesai. Terima kasih teman-teman dan Kak Flora atas penjelasannya yang menarik. Dan teman-teman juga untuk bergabung di sini, terima kasih banyak. Congrats juga yang udah berhasil jawab. Kalau yang belum berhasil, maybe next time. Karena kita banyak virtual tour lagi yang bisa diikuti. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Flora. Dan makasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, sekarang kita akan live meeting. Boleh di live meeting. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Oh iya, foto bersama. Oh, maaf. Oh iya. Ayo Kak, silakan on cam yang bersedia, silakan on cam.
Halo, saya hitung ya. Yuk pada on cam dulu. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.